Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami kembali menjumpai Anda. Kali ini masih dialog di seputar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya. Ada Pak Bambang Surya Putra Mkom, ini Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB. Kalau Prof. Dr. Widodo Muktio SE ini adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Kominfo, yang sekarang merupakan Ketua Bidang Komunikasi. Masker kita sama-sama. Ya, tidak apa-apa. Maaf ya, Bang, nanti saya akan tanya mengenai pengendalian operasi seperti apa, tapi kita sama-sama mengerti nih pemirsa, sudah 2 bulan gugus tugas berjalan. Jadi kita mulai tanggal 13 Maret 2020 ya, 2 hari ya. Saya ke Pak Widodo dulu. Pak Widodo yang bertanggung jawab terhadap komunikasi publik. Mungkin masyarakat cuma mengertinya adalah bahwa sore hari selalu nanti betulnya kan pekerjaan bukan hanya itu saja. Tim komunikasi publik bisa diceritakan selama 2 bulan ini apa saja yang sudah dikejar? Baik, sebetulnya kami juga selalu di berbagai pulau, ada yang di kota, ada yang di pelosok, sampai pada yang terpencil. Yeah. Oleh sebab itulah maka memberikan informasi supaya semua masyarakat Indonesia itu paham, bisa tenang menghadapi ini. Belum tahu. Setelah itu mulai belum percaya. Setelah percaya, akhirnya karena percayanya belum utuh, panik. Paniknya tidak hanya dalam diri kita, tetapi paniknya sampai pada perilaku ekonominya. Ada gaya hidup baru yang dipaksa harus ikut setelah tahu. Nah disitulah kemudian terjadi satu situasi yang di dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang baru, dipaksa, punya implikasi. Turunkan imunitas ya. Nah kemudian rentan terhadap bahaya kena virus corona ini. Jadi ternyata mengkomunikasikan pesan kita itu nggak semudah yang kita bayangkan. Iya. Satu. Yang kedua juga ternyata kan background beda-beda. Ada yang barangkali ternyata banyak juga yang panik juga ya ternyata. Iya. Walaupun barangkali sekarang kalau keadaan sekarang setelah 2 bulan keadaan seperti apa Pak? Nah sekarang sudah mulai mengarah pada situasi sudah paham, sudah bisa tenang. Sangat kuat adalah tidak mudik. Oh baik. Nah ini jadi satu situasi yang menarik karena dalam dirinya ada satu keinginan, tetapi kemudian harus mengerti situasi ini akan di semua channel ya ini ya, di media konvensional, TV radio, di media medsos, di media web dan lain sebagainya, sampai pada media influencer ya, yang anak-anak muda ini ya, kaum milenial. Nah, kita paksa tidak bisa mudik begitu inilah, ya kan? Dalam tataran perilaku itu kan tidak hanya kognitif, tapi juga afeksi ya, sampai pada harus mengikuti proses psikomotoriknya, tetapi dengan suka hati. Dengan suka hati, bahkan kadang-kadang ini pesan yang pas, yang sederhana, yang mudah dimengerti dari berbagai stratifikasi masyarakat ini yang menjadi tantangan di komunikasi publik. Iya, mengerti sekali sih Pak Widodo, karena kalau terlalu enteng bicaranya nanti dianggap merasakan dan bisa ngerti dan paham. Kemudian sekarang adalah isunya mudik yang barangkali juga masih digodok terus barangkali ya Pak. Saya pindah ke Pak Bambang. Pak Bambang ini kayaknya tenang gitu ya Pak Bambang ya. Tapi ini pekerjaannya paling merepotkan. Coba Pak Bambang cerita. Pusat pengendalian operasional itu kayak dapurnya data ya. Bagaimana kemudian kita bisa menyajikan data-data yang up to date, kemudian data-data yang bisa mengambil keputusan kebijakan yang tepat, dan juga bisa memberikan feeding dengan adanya Kepres nomor 7 tahun 2020 terkait dengan gugus tugas, kemudian diturunkan dengan peraturan Kepala BNPB atau Kepala Gugus Tugas. Ada sejumlah sebuah dapur ini terdiri dari orang yang lengkap juga ternyata panjang juga jalurnya. Pada saat kami dapat itu hanya orang-orang yang boleh dibilang tim minimalis. Nah pada saat kemudian wabah pergelutan persaingan internasional untuk kemudian berbagai kebutuhan COVID ini udah terjadi gitu ya, seperti APD. Ini kita bikin lebih sederhana nih supaya semua masyarakat mengerti ya. Jadi sebetulnya karena kita nih belah kita nih telat sebetulnya, dan tetap aja kita harus bersaing begitu Pak. Betul. Jadi nggak mudah ya Pak dapatnya Pak. Iya, jadi artinya segala cara harus dilakukan, mulai dari diplomasi antar negara, kemudian menggunakan berbagai kebutuhan untuk karena dengan posisi seperti itu, kemudian di Indonesia mulai emerging, mulai terjadi penyebaran, kebutuhan-kebutuhan itu tidak serta-merta
telah disiapkan dengan kemudian antara supply gitu ya dan kebutuhan ini ketemu gitu. Nah ini sangat mempengaruhi bagaimana penanganan COVID dilakukan. Tadi waktu Pak Bambang awal bicara mengenai data, barangkali pemirsa malah mikirnya, oh data nih kita bicara. Jadi di tempat Bapak tuh apa saja Pak? Jadi apapun terkait dengan informasi dan data yang akan mempengaruhi keputusan dan akan dengan operasi. Baik. Nah, saya lanjutkan ya. Baik. Jadi bagaimana kemudian data di kebutuhan ataupun data dari supply ini bisa dipenuhi, kemudian kita operasional penanggulangan COVID ini kan lebih banyaknya di pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan kita semua pada saat bencana ini terjadi tidak serta-merta siap dengan fokusnya kepada penanganan. Iya. Penanganannya alhamdulillah cepat, Iya. tapi harapannya datanya juga inginnya cepat supaya kita bisa tahu rumah sakit mana yang butuh APD lebih banyak gitu ya, dan kemudian butuh regen atau butuh kita akan bersaing cepat-cepatan sama COVID. Iya. COVID ini larinya lebih cepat dari kecepatan kita menangani gitu ya. Jadi hitungan apa kebutuhan kita itu berdasarkan data gitu kan Iya. ya Pak. Oh, kita Jadi akan ketika butuh kita yang paling dirasakan tuh apa Pak? Iya, yang pertama adalah yang paling sulit di kita ini kan adalah adanya ego sektoral ya, tentunya seperti itu. Karena apa? Ini bisa dipahaminya begini. Mindset itu tertanam kuat di teman-teman dokter pastinya. Betul. Dengan posisi seperti itu, gugus tugas ini kan isinya nggak cuman melulu orang kesehatan. Iya. Ada berbagai orang yang kemudian kami ingin kita harus tahu pasiennya siapa ini gitu ya. Orangnya di mana nih? Benar positif, apa ODP, PDP dan seterusnya. Belum lagi mesti pikirin klaster barangkali ya Pak ya. Dengan posisi seperti itu artinya tidak mudah untuk kita melakukan kirimkan ke kami Anda butuhnya apa gitu. Ya, dengan posisi ekosistem baru gitu ya, yang mana ini terdiri dari berbagai orang yang bukan semuanya komunitas kesehatan, ini tentunya menjadi tantangan. Kita buka itu rahasia kan kita bisa kena hukuman. Begitu. Seperti polemik kasus pertama di Depok gitu kan, ini kan kemudian terjadi pro dan kontra dan trauma tim lain yang akan mengumpulkan data gitu ya. Orang untuk yang mengumpulkan data tentunya akan mendapatkan ini rahasia ya gitu ya. Untuk kemudian bisa mendapatkan datanya itu butuh effort lah gitu. Nah itu yang pertama. Pada saat itu belum serta-merta langsung terbentuk jaringan komunikasi. Belum terbentuk sebuah SOP yang tepat untuk kemudian Anda harus melapor dengan bentuk dengan cukup mapan pada saat itu. Pak Bambang, waktu Jakarta mulai banyak kasusnya begitu ya, apa nggak langsung dibikin SOP-nya seperti apa gitu? Iya, struktur di pemerintahan kita kan itu tentunya jaringan komunikasi sampai ke provinsi. Iya. Di bawah kabupaten kota itu sebenarnya tidak mereport kepada Kementerian Kesehatan. Jadi dengan kondisi seperti ini tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Semua informasi ini jadi satu. Bukan bersama-sama. Jadi kendalanya kendala birokrasi juga panjang di sana ya. Itu salah satunya juga. Kepengennya sih cepat semuanya karena pada dasarnya data itu pegangan kita semua. Pak Widodo sebetulnya kan influencer banyak nih ya. Dan yang sharing mengenai info juga banyak. Itu sebetulnya membantu atau tidak? Jadi begini, yang disampaikan Pak Bambang itu kan basicnya. Nah kami tidak akurat dan bahkan menimbulkan trust-nya menurun publik, ini menjadi problem serius buat kita di komunikasi publik. Bukan karena nggak punya informasi atau data, tapi informasi dan data itu harus dipercaya oleh masyarakat. Ini menjadi kita bahwa di komunikasi publik itu negara hadir dan serius. Negara ini lead-nya, pemimpinnya, untuk bisa membawa persoalan ini segera kita selesaikan. Nah, membangun partisipasi masyarakat komunikasi publik ini orkestrasinya harus kita bangun. Orkestrasinya. Masing-masing kan tadi ada bagian apa harus berperan dalam satu lagu bersatu melawan COVID. Nah, kalau awal-awal bansosnya harus kita deliver di lapangan bagaimana, Pak Bambang, ya. Dan itu tugas kita harus menjelaskan kepada publik. Iya. Jadi ini yang saya kira menjadi dinamika komunikasi publik, tantangan kita termasuk tadi kami memang memanfaatkan sebanyak-banyaknya channeling, influencer tadi, tetapi juga harus hati-hati.
Kalau saya lihat sekarang ini sudah menjadi tsunami informasi. Kebanyakan informasi juga nggak baik buat masyarakat. Jadi supaya barangkali nih informasi yang akan dia sebarkan nih udah dilihat di sini atau bagaimana? Nah, kalau informasi kan kita ini sekarang sudah eranya dunia medsos ya. Kita bisa memproduksi sendiri, mendistribusi sendiri, mengkonsumsi sendiri. Tanpa harus izin, tanpa harus Tidak apapun. ada izin, hanya nanti sampai hari ini itu sudah ada 103 yang bermasalah dengan pidana hukum. Oh. Artinya apa? Masyarakat kita ini kan punya inovasi yang kadang-kadang beda gitu ya. Termasuk juga hoax itu hanya mengkonsumsi. Ada oknum-oknum masyarakat yang sengaja membuat informasi itu menjadi gaduh gitu ya, menjadi beda-beda. Ini yang saya kira menjadi tantangan komunikasi publik juga. Tapi dari semua yang paling banyak itu biasanya media apa? Dengan ISP, Internet Service Provider. Kemudian yang kedua itu medsos. Instagram, Facebook, Twitter, itu kita akan platform nanti yang kita akan komunikasi. Kalau memang melanggar ya diambil oleh pihak keamanan, tetapi kalau enggak kita minta take down. Oh baik. Nah yang isengnya kita itu kan WA Group ya, tambahannya selama COVID ini WA Group itu sangat banyak. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Masyarakat jangan sampai menelan semua informasi. Nanti informasi maka yang terjadi pada saat isunya sudah melebar ke ekonomi, ke sosial, bantuan sosial dan lain sebagainya, ini akan memudahkan persepsi yang keliru dan itu juga akan merugikan kita bersama-sama bangsa. Benar, ini tambahan pekerjaan baru sebetulnya ya untuk tim komunikasi dengan sendirinya. Makanya kita mesti harus mengkampanyekan, mari kita positive knowledge ya, menyebarkan pesan-pesan yang baik-baik. Jangan menyalahkan siapapun, nggak ada kata sekarang ini menyalahkan siapapun, nggak boleh. Termasuk juga kita harus disiplin diri. Kita betul-betul menjadi contoh di dalam medsos itu membangun disiplin diri, termasuk yang terakhir ini gotong. Pak Bambang, kita kan ulang bulan ya, baru 2 bulan ceritanya. Kita ini akan berberapa bulan lagi nih ulang-ulangnya atau barangkali akan ulang tahun? Iya. Ini kira-kira bagaimana nih Pak Bambang? Ya, ini semuanya sebenarnya tergantung dari kita. Dari kita, kemudian bagaimana kemudian kita kalau dari berbagai permodelan gitu ya, ada permodelan dari University of Singapore gitu ya, ada yang dari WHO dan lain sebagainya, itu boleh jadi diprediksikan kalau kita bisa mempertahankan PSBB ini dengan baik, keran aktiviti ekonomi gitu ya, supaya bisa melaksanakan menggeliat gitu ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kalau kemudian dengan posisi sekarang kan orang banyak juga pemahaman-pemahaman yang salah gitu dari kemudian apa yang sudah disampaikan oleh para pimpinan-pimpinan kita. Nah dengan posisi seperti itu, kalau kemudian di daerah atau kita di dalam pelaksanaan PSBB ini kendor gitu pada seluruh masyarakat, bagaimana supaya protokol COVID ini akan terus kita laksanakan bersama-sama sampai betul-betul dinyatakan bahwa Indonesia bebas dari COVID ataupun ditemukan vaksinnya. Oke, jadi gitu ya. Tapi semua nih protokol kita pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak akan jalan terus. Ya tentunya harus jalan terus, karena COVID ini kan bahaya laten, virusnya ada di sana, kita nggak lihat, pakai masker, menjaga jarak, gitu. Nah ininya kita mesti lihat juga, apakah saat ini kita semua melaksanakan itu. Baik, Pak Widodo, ini kita sudah tinggal di penghujung acara, sedikit barangkali tambahannya untuk kita semua. Kita masih berkejaran dengan waktu. Sebab satu kena itu sampai selesainya kan setengah bulan kan, jadi tidak bisa langsung besok selesai. Jadi ini yang perlu kita sadari bersama-sama, mari kita punya cara berpikir baru, kalau sering lalu tetap membawa pesan-pesan yang intinya sama dari awal. Kita nggak boleh berdekatan, social distancing, kita juga nggak boleh lepas masker, kita nggak boleh lupa mencuci tangan, dan juga kita harus maka ini akan menjadi bahaya laten yang setiap saat akan lahir karena belum ada vaksin. Nah jadi itu saya kira menjadi harapan kami di gugus tugas ini, terutama kepada masyarakat, jangan mudik. Sebab ini kalau pulang ke daerah masing-masing itu menjadi risiko laten yang kita sulit memprediksi. Sekarang ini di daerah-daerah, jadi angkanya meningkat agak ini ya. Berharap orkestrasi ini kita bangun sebaik-baiknya, dimensi yang kita tangani makin luas, tapi mari kita punya satu musuh yaitu corona. Kita nggak usah menyalahkan sesama kita. Kita ini musuhan sampai daerah antar daerah saling nggak ada.
antara ini saling. Saya kira mari kita membangun narasi tunggal melawan COVID ini. Iya, kayaknya sudah saatnya ya kita buang semua perbedaan. Satu yang pasti selalu jaga jarak dan pada pastinya adalah kita jaga kebersihan diri kita dengan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih banyak Pak Widodo, terima kasih banyak Pak Bambang. Perjuangannya masih panjang ya. Selamat berjuang ya. Terima kasih.